Tapi kesulitannya ngomongnya ada 5. Sing pertama mukmin sing duwe asu. Terus sing nomor kali wa munafiqun yabghudu. Orang munafik yang nopo bikin marah, bikin jengkel. Nopo? Bikin marah, bikin jengkel kulanya. Menjengkelkan. Nopo? Ngeselno. Munafikun yabghudu. Orang munafikan kadang bikin enggak nyaman ngawal. Niki ujian ni wong mukmin gitu. Sing pertama mukmin dengan awake dhewe ya subuh. Hasud. Yang kedua, munafikun yabghudu. Orang munafik yang bikin kita mati. Terpengaruh kan rusak. Niki tantangan ni wong mukmin nih. Yang ketiga wa kafirun yuqatiluhum. Orang kafir yang memerangi. Enggak bikin nyaman. Ini tantangan nih wa kafirun yuqatiluhum, yang memerangi. Yang keempat wa syaitonun yudilluhu. Yang keempat setan yang menyesatkan. Setan yang menyesat. Ini tantangan nih kata Nabi. Yang kelima wa nafsun munazi'uhu. Yang kelima yang nafsu yang selalu merusak ketenangan, kenyamanan hati. Munazi'uhu. Fabayyana anna nafsi aduun munazi'. Maka kata Imam Ghazali menafsiri hadis ini, nafsu itu adalah musuh yang selalu berlawanan. Pasti pun nafsu ini pasti berlawanan. Makanya contoh kecil itu, sekecil itu pun mangan sing ngoba. Makin besar mengenai pembahasan ini. Di contoh kecil awal iklan panjenengan ini kayak jenengan nyambung mangke. Sekecil itu pun ngoba akan memberikan kelalaian tenggelulan panjenengan selama seneng barang sing moba. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya jangan harap kasaran itu. Jangan harap keluhan panjang ingin bersih, ingin sehat hatinya selama menikmati barang sing jadi nopo, sing baik oleh dinikmati. Paham ya? Nah kan ini cukup belajar aja soal itu dilampahi ini. Muhammad lah. Mangan penak-penak tidak wis warak kari separuh. Disediakan wis tak pek sampean iki ngoten ning hudun iki. Hudun iki lek belok pelajaran nih kira-kira kuat no mboten. Jadi kalau pengangan cukup setengah piring ternyata dikek sak piring dintekno sak piring. Lah niku wis melanggar. Gilek tiang pingin ngobati hati dari penyakit. Kira-kira sanggup no buatanmu? Itu oke belajar ya. Ini kita didawakan. Annallaha ta'ala auha ila Daud alaihissalam. Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihi. Ya Daud hadir wa andir ashabaka. Ini perintah Allah tentang Nabi Daud. Wahai Daud, ancam, takut-takutilah dan berikan peringatan saudara-saudara. Ashabaka, konco-koncomu. Atulus syahwat, yaitu orang yang memakan dengan memakai nafsu. Orang yang memakan makanan dengan memakai nafsu. Jadi umat Nabi Daud ini diiningno bi Allah. Wahai Daud iningno ancam orang-orang sahabat-sahabatmu atau umatmu, orang yang menikmati makanan dengan melakukan dengan memakai nafsu. Gini kuau. Wong perlu di badan untuk ibadah itu nih setengah piring, ternyata pulang panjenengan mangan sampai sabi piring. Jadi ku diancam gitu. Di Allah melalui Nabi Daud. Niki lek pengin makrifah. Dengan lek pengin kayak Bahamid Pasuruan, lek pengin kayak Wali Tomo, lek pengin kayak Sayyidina Umar,
Krono gak patek ingin kaya ya, ingin jadi muhibbin ayo. Ingin jadi muhibbin atau ingin kayak jadi aktor ini kan. Jadi mangan ini kudu dikurangi. Pak gorengan cukup situ ya. Gak usah sampai lebih telu. Loro aja mau baga api. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Jadi ini kenapa kok Nabi Dawud ini diilingo fa innal quluba al muta'alliqatu bisahwati dunya ukula anni mahjuba. Karena setiap hati yang tergantung terhadap syahwat dunia, kesenangan dunia kata Imam Ghazali, nafsi wawa. Setiap hati yang tergantung dengan kesenangan dunia, maka akalnya akan terhalang kepadaku. Paham ya? Maka akalnya akan terhalang terhadap juga kata Allah ya, melanjutkan daripada wahyu tentang Nabi Dawud. Karena hati yang berkaitan, yang masih terikat dengan syahwat dunia ini, mangan siksa sepuasi nafsu bukan keperluan makan, nyekel duit sesuai kesenangan awak bukan keperluan nih, bukan kebutuhannya, maka akalnya dipastikan terhalang dariku kata Allah. Paham ya? Jadi nyekel duit lebih itu terhalang. Gak kira jadi wali. Kan ini gak kira basir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kila ingin jadi wali. Gak ingin jadi wali tenang mau. Ini penting kumpul ini sport kok. Gak kira Imam Ghazali budal dewi nang surga binji. Pasti ngejak santri ini. Nah ini kena ya Wak. Mangan sing akeh sawawa. Sing penting nek ngaji ya tetap melok ngaji. Ini lebih aman ngoten ya. Penak ngoten. Penan ngoten ya. Nek pengen jadi wali dhewe gini tuh. Iso nyawang sembarang, iso nopo mawon ketinggal tenggelam banjir. Wa qala niki malih dikutip Imam Ghazali Isa. Nabi Isa alaihissalam tuba liman taraka syahwatan hadiratan limau idin wa ibin lam yarah. Sungguh beruntung kata Nabi Isa. Sungguh beruntung orang yang telah meninggalkan syahwat, kesenangan yang nampak menuju kesenangan janji yang belum nampak dan belum terlihat. Janji yang masih tidak nampak, yang tidak bisa dilihat. Jadi kulan panjang ninggal mangan sing wis jelas-jelas sak piring, ninggal duwe sing jelas-jelas ketok manfaate, ditinggal di kulan panjenengan demi janji Allah sing dereng nang. Maka tapi kata Nabi Isa, sungguh beruntung orang yang telah melakukan seperti itu. Jadi orang yang telah melakukan riyadhah, istiqomah, ibadah, istiqomah meningkatkan kualitas iman takwa itu demi ingin mendapatkan janji Allah yang dereng nampak, tapi sudah mulai proses itu sudah dipuji tuba, sudah beruntung. Amin Allahumma. Niki kedawe Nabi Isa. Wa qala nabiyuna kata Imam Ghazali. Sedangkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh liqaumin qadamu minal jihad, kepada kaumnya, kepada umatnya yang hadir ketika berperang, marhaban bikum qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Selamat datang bagi kalian kata Nabi Muhammad. Selamat datang bagi kalian yang telah melaksanakan jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ditanya seperti hadis yang masyhur niki, "Nopo jihad yang besar ya Rasul?" Jihadun nafsi. Ini jihadun nafsi itu berkah luasnya ketika diba. Bukan hanya nafsu ninggal sholat, ninggal kegiatan sholat. Kayak kemarin saya iling dengan kula siyen mulai mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim ternyata teng mriki ditafsiri jejeg nih, berada di tengah-tengah, tidak tamak ya tidak tidak medhi kayak ngoten nih. Mustaqim. Ya tidak ngawur, ya tidak pengecut kan ngoten. Mustaqim kemarin itu lho. Ditafsir iling ngoten. Iling. Dan selama ini kan siratal mustaqim jalan lurus tok.
Dikira-kira siratal mustaqim tok sing diingin diangen-angen. Niku lek ngaji tafsir kan ngoten. Siratal mustaqim, agama yang lo agama Islam, pokoknya sholat, pokoknya ngoten. Ternyata harus memiliki sifat antara sabar dan pengecut. Itu kan harus beda. Antara orang yang hambur-hamburan dengan yang medit, ngono. Antara angkuh, okay? Dan apa namanya dan berani, ngoten. Itu mustaqim ternyata luas kayak ngoten. Lek orang-orang tasawuf menafsiri ayat Quran. Termasuk jihad dan riki kata Nabi. Jihad pun nafsi. Al-mujahidu kata Nabi Malik. Bahwa kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mujahidu man jada nafsu fi ta'atillahi azza wa jalla. Orang yang berjihad itu adalah orang yang memerangi nafsunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata orang yang berjihad ngangkat pedang di medan perang mati ternyata mati tidak mati sah. Kenapa? Karena niatnya. Karena tujuannya dikalahkan oleh nafsu. Dikata, niku aja. Sing jihad teng medan perang mawon mati sih tidak masuk surga, bahkan masuk neraka kata Nabi. Kenapa? Karena di hatinya tidak terlepas dari dunia. Napa malah nih sekedar sholat, nih sekedar ngaji, nih pinter ngaji kayak ngoten. Sangat kemungkinan besar kelulan panjenengan niki tujuannya tidak ingin mendapatkan ridho Allah. Yang mendorong bukan hanya, yang mendorong untuk melaksanakan kebaikan ini bukan ingin ridho Allah, tapi kepentingan yang lain. Wong sing perang mawon, sahabat Nabi di zaman Nabi, contohe ini langsung dapat wahyu, lingkungani koncone para sahabat sing luar biasa, niki mawon sik kecekur. Nopo malih model kula lan panjenengan. Saged diterami nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi fadilah ngaji sarang-sarang, fadilah ngaji tapi orang-orang sufi. Imam Ghazali yang menjadi hujatul Islam. Mugi-mugi fadilah doa daripada Imam Ghazali, guru-guru kulolan panjenengan terus ketik demi ketik akan dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saged diterami nggih. Niki luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki sekedar belajar maling. Berat niki, berat. Belajar. Pokoknya terus lan belajar. Enggak mungkin kulan paling muro-muro langsung ikhlas, enggak mungkin. Pasti enek wis kan. Pasti enek tergelincir. Sing penting lek sakniki wis roh tergelincir enek cantelane ngono. Tergelincir enek cantelane. Pas ngaji iling manis astagfirullah. Ketimbang mati dereng sempat bertobat. Paham ya? Ketimbang karena mati rumongso gagah, rumongso wis bener. Ini risiko ini luar biasa. Krono wis awak rajin sholat, rajin ke masjid, wis rumongso awak ternyata di mata Allah terhalang. Kenapa? Karena di hatinya ada kecintaan dunia sing terhalang niku wow. Bayangkan kayak sahabat niku ini hanya mengambil kelambi dari harta pasan perang. Di Nabi napa ya fusi pulang mati saya. Oh enggak kata Nabi itu masuk neraka. Gitu, ternyata setelah diteliti terus niatnya gak aktif. Nah ini bulan panjenengan ngaji kayak ngoten niki minimal wis sadar kan ngoten. Minimal wis sadar. Meskipun dereng melampaui tapi sudah beristighfar. Alhamdulillah. Wis saged roh salah niawang. Terus didhawuhna malih kali Nabi. Didhawuhna malih. Kuffa ada ka'an nafsika wala tutabi hawaha fi maksiatillahi ta'ala. Idzan tuqasimaka yaumal qiyamah fayal ana ba'duka ba'dan illa ayyufirallahu ta'ala wa yashkur. Cegahlah rasa sakitmu untuk meninggalkan nafsumu kata Nabi. Kata Nabi ini. Jadi tahan kan. Ulan panjang ninggal kesenangan ini kan berat. Ninggal kesenangan ini, tahanlah, cegahlah rasa sakitmu untuk meninggalkan kesenanganmu. Kayak bulan panjenengan lek nuruti seneng mari maure kan penan cangkruan kan ngoten iki. Rokokan delok TV, nyekel HP, leya-leya teng omah kan ngoten. Pengen gak penak ngaji, malah penak ngaji nang omah ya padha ae ngaji nang omah.
Delok api sing wilayah-wilayah. Ayo sami nunggotan di lunggutan masjid. Lain, Pak. Dan ini guna kufa ada ta'an nafsi. Tahan, kata Nabi. Tahanlah rasa sakitmu untuk melayani nafsumu, melayani kesenanganmu. Jadi ditahan, tidak masalah loro saiki misalnya. Wala tatabi hawa, jangan turuti kesenangan nih, kekarapan nih. Kekarapan nih kulan panjang kan pingin santai, nyaman kan. Gak gelem loro, gak gelem soro. Wala tutabi, kata Nabi, hawaha fi maksiatillahi ta'ala. Jangan ikuti kemauan kesenanganmu di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek sampai ngono, lek sampai terjadi nih, ngikuti kesenangan ikulan panjang, ada bermaksiat kepada Allah, tuhosi maka yaumal kiamat. Maka engkau akan menjadi permusuhan besok di hari kiamat antara satu dengan yang lain akan saling melaknat. Itu sesuai dengan cerita tentang tafsir niku. Setan melaknat kepada manusia melaknat kepada iblis dan tokoh masyarakatnya yang dijadikan panutan dilaknat oleh pengikutnya dan pimpinan ini melaknat kepada saling melaknat. Konco pertemanan ini yang sama-sama bermaksiat kepada Allah saling melaknat karena mengikuti hawa nafsu, kesenangan hawa nafsu. Illa ayyufirallah, kecuali Allah mengampuni dan menutup kesalahan-kesalahan kalian. Di kulan panjang gini kubunan didasari, dibekali dengan ilmu minimal kulan panjang disadar. Oh, perasaan sifat si model kayak ngono iki melanggar perintah Allah. Akhirnya nopo kulan panjang istighfar karena sebab istighfar mengakui kesalahan itulah Allah pasti mengampun dan menutup aib kulan panjenengan di akhirat. Fadilah nopo? Fadilah senang ulama salafus saleh termasuk Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Sufyan As-Tsauri. Dawe Sufyan As-Tsauri ma'alit tusai'an asadu alayya min nafsi. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit aku obati dalam diriku kecuali nafsu. Kadang aku menang mengobati nafsu, kadang aku dikalahkan. Ini dibayangkan sekelas Sufyan Tsauri nih. Sekelas ulama madhab nih, mutahid mutlak nih. Cuma enggak dibukukan, karena enggak ada generasi nih. Sufyan Tsauri ini punya madhab yang sekelas Imam Malik, sekelas Imam Abu Hanifah. Bayangkan tidak pernah mengalami kesulitan sesulit yang aku rasakan mengobati nafsu dewi. Kadang aku mampu menaklukkan, tapi kadang dikalahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau muring-muring gak jelas kadang. Kadang nih disinggol titik, kadang gegeran. Kadang lek ceramah pena, lek diceramah, lek nyeramai, lek niran ceramai wong gak cocok. Kayak ngoten niku kan. Dan ini kukulan panjang gak iso ngatur nafsu. Jadi paling sulit mengobati sesuatu, tidak ada yang paling sulit aku obati kecuali mengobati nafsu dewi. Jadi sekelas Sufyan Tsauri. Nopo maling model kulan panjenengan wis tenang ae. Bolak-balik keliru macam awak model yang ini. Sing penting kalau nopo terus berbenah dan sadar. Masalah lek salah langsung minta maaf. Paham? Nek umpane wong salah tanggulang langsung memberi maaf. Kayak ngoten belajar bulan panjenengan saniki. Wa kana Abdul Abbas Al-Musli yaqulu li nafsi ya nafsu la fid dunya ma'a abna'il muluk tatana umina wala fi talabil aman ubat tatahibina. Wahai nafsu, janganlah di dalam dunia bersama anak-anak raja. Ngopo ini anak-anak kerajaan ini bersenang-senang wala fi talabil amal ubat tatahibin. Tajtahidina, dan tidaklah engkau dalam mencari akhirat bersama para orang yang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Ka'anni biki bainal jannah wan nar,
aku dan engkau itu di antara surga dan neraka. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Musili. Tahbisina. Tahbisa ini. Tahbisa ini. Dan aku dan kalian itu di antara surga dan neraka, di penjara. Ya nafsu ala tastahid. Wahai nafsuku, apakah engkau tidak malu? Jadi kadang, nopo namanya, kadang bersuara sendiri nih. Nopo bersuara sendiri nih. Nasihati awak dewe, ya Allah kayak ngoten. Nafsuku iki lho. Kok sampean iku terus pingin kayak gini terus. Kapan kate mengikuti carane Nabi? Kapan kate mengikuti carane aulia illah? Kapan kate mengikuti ulama salafus saleh? Kok sing dibahas kiai sing diingin. Kayak ngoten. Padahal kita ini kata saya ini kata saya ini padahal awak iki antara surga dan neraka. Aku itu di penjara ditahan antara surga dan neraka. Lek kuat menahan nafsunya, maka akan masuk ke dalam surga. Tapi ternyata nafsunya yang memenjara kita, maka akan mengantarkan ke neraka. Jadi, lek kulan panjenengan nuruti nafsu lama, ke ukurannya dibahas. Insya Allah, Selasa ngajeng. Untuk membahas masalah ukuran ini, seberapa besar. Kulan panjenengan ini dikekang, dikuasai nafsu. Detail. Pun mantun ini mikir ya bentuk. Dan Imam Hasan bilang, "Madaba al-jumuh bi ahwaja ila lijam as-sadiq min nafsik." Tidak ada kendaraan yang paling membutuhkan ikat ini. Kendali. Okay. Tidak ada kendaraan yang paling membutuhkan kendali kecuali nafsu ini. Okay. Sehebat apapun kendaraannya, maksudnya ini beling ini loh. Nakali kuda, nakali kendaraan jarak, nakali nopo mawon, sapi sing ngamukan. Itu sepele sih kendali ini. Tapi yang paling kendali yang benar-benar dikuatkan itu adalah kendaraan nafsu. Di nafsu sing didadekno kendaraan kulan panjenengan iki. Lek kendaraan kulan panjenengan diikat, dikuatkan oleh ilmu, oleh takwa iman, oleh akhlak yang baik, maka akan menuju Allah Subhanahu. Tapi ketika nafsu sing jadi kendaraan kulan panjenengan iki, kok malah justru lebih condong kepada iblis, lebih condong kepada kesenangan dunia, maka mengantarkan kulan panjenengan tengeroko. Terlunta-lunta. Sing sering kalau sampai akan niku terlunta-lunta teng padang maksa. Naudzubillah. Pun sing terakhir, sing terakhir niki dawuh Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi dawuh jahidin nafsaka bi aswafir riyadah. Perangilah nafsunya dengan pedang, dengan bermacam-macam pedang riyadah. Nopo pedang riyadah kulan paling memerangi nafsu niki. Pertama, Ar-riyadah, pedangi memerangi nafsu kulan panjenengan dengan macam riyadah ini ada 4 macam dengan bentuk riyadah ini. Ada 4 macam riyadah memerangi nafsu. Nopo sing pertama al-qutu minat ta'am. Kulan panjenengan memerangi dari kekuatan makanan. Ya nopo mengurangi mangan. Ini kan tantangan mana nih Pak? Kemudian entek rong piring kate suruh nambah sak piring tok. Ngan abot iki kok. Ora ono gak ini sing ngeruh niki. Iki dunyoku dhewe. Mangan pas sing dikesenengani sambel terong ngoten. Jangan bening pas perlu gak nambah niku. Iwa asin kok kaya perang sik lebih penak perang di wong kafir kaya ini. Terus giran kula tanya senengane mangan nopo sing disenengi? Pas gak oleh nambah kira-kira. Lebih penak perang, lebih penak gak nambah kira-kira. Ini memerang. Makanya pertama riyadah memerangi nafsu itu kata sini Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini. Ada macam 4 pedang memerangi nafsu dengan riyadah itu. Sing pertama al-qutu minato. Apot nih kita. Mangan dikurangi. Kutuni sak piring, mangan setengah piring. Bayangkan nih gue pas mangan, nopo sambel terong.
Sambal terong jangan bening iwa asin. Oh, lega nambah jenengan geger, Wak. Terus, niki tantangan pertama. Yang kedua, pedang. Riyadhah. Yang kedua, wal wamdu minal manam. Mereng dari turu. Ini nih kata melek. Ayo, melek ojo rokokan iki balik rokokan di ngopi. Ake tunggale, Pak. Kayak jenengan ngopi bisa grupan ngoten oh ake tunggale. Niki merem melek terus merenung. Berzikir kepada Allah ayat oh ya ayat iki ngoten. Ojo ngelamun. Dia ngelamun ya boleh tanah pekarangan kuwi tambah. Jam 12 mengalamuni ngoten. Niki wal wamdu minal manam. Merem dari tiru. Maksudnya niku tuh napa melek bengi. Melek banget. Melek cangkruan ake tunggal Pak rokok sapak. Entek piro roke? Rong pak, orang aku lek bengi melek. Tutuk gagal lek niku gua waktu. Subuh gak jamaah wis tambah parah. Paham? Subuh gak jamaah tambah parah sih. Bukti nomor 3. Wal hajat minal kalam. Ngomong sak perlu nih. Sesuai hadis gitu. Sesuai hadis bentuk riyan kowe. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong sak perlu nih, lek enggak perlu enggak ngomong. Bulan panjang kayak dilanggar kabeh niki kok. Sing nomor sekawan wa hamdul adam min jami'il anam. Menerima disakiti dari makhluk Allah yang lain. Disakiti kucing yang enggak nendang. Disakiti semut yang enggak dipateni ngoten. Bapak malih disakiti padha menungso. Wong kula banyak disakiti semut langsung mati semute. Karena apa bahasane teng mriki min jami'il anam. Dari semua makhluk. Wah. Lek disakiti wong tonggo karena kadang duwe keweden jan, Pak. Kenapa? Karena lek gotang nengi wong iku awake. Tapi lek semut nyakiti kulan banyak, nyamuk nyokot kulan banyak. Kira-kira ridho tuh gue tenggak mati nih kira-kira. Niki wis mulai. Paham ya? Wahamdul ada niki bentuk riyadhah. Memerangi nafsu, tidak menyakiti makhluk Allah yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira sakit ngoten kira-kira. Kok apa dari ini? Pun, mantul fayatawan demi dilakukan motus syahwat. Pertama nopo hikmai. Kenapa pertama kok kutu koam? Ketika bulan panjang mampu mengurangi rasa nopo seneng makan nih, mampu mengurangi seneng mangan nih, maka syahwatnya akan mati. Kesenangan ini gitu. Kesenangan lian ini tuh mati. Lek wong seneng poso, biasanya kate dulin wega gitu. Kate cangkruk wega. Niku lek seneng poso. Di satu sisi seneng-seneng yang lainnya itu mati. Wong kate bangun rumah wis gak kate seneng, Pak. Lek wong seneng poso. Wis kate dicak kelenceran ayo ngopi, wis gratis gak kira dikelem. Cuma lek dikek duwe ya pancet seneng wae. Tapi lek dicak niki wis kata sing mati lah nafsu niku. Sel-sel untuk berhambur-hamburan waktu ini kata sing mati. Kenapa? Karena targetnya mengurangi makanan. Membunuh nafsu, kesenangan yang lain tentunya. Tidak semuanya kesenangan akan mati dengan puas. Pun, itu hikmah daripada pedang riyadhah melalui mengurangi makan. Ini poso lah desan. Rawat kayak. Pun sing nomor kali kudu ngomong ketik film. Jadi belek bengi riyadhah bermunajat berzikir, merenung tentang sifat-sifat Allah, tentang ciptaan Allah. Apa hasil daripada orang yang melek pemiliku? Sofwul iradah. Karpe ini gila, jalan ini akan bersih. Gak kira katanya lentong wong seneng tahajud nih. Tapi disertai dengan luwe melek bengi baru karpe ini kok gak kira macam-macam ya kan. Bersih karpe, tingkah lampai ini gila akan menghadirkan ridho Allah,
dan mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu efek daripada orang yang biasa melek pengemis. Ini cangkruan loh, Pak. Ini cangkruan lain, blak niku. Pak, niki lek melek ngopo merenung. Salat zikir. Pun sing nomor 3, pedang dari Riyadhah niku bentuk memerangi nafsu melalui Riyadhah niku pedangi kilatul kalam. Nopo ngomong kedik niku selamat dari segala musibah. Kayak getun mari ngomong ngoten lho. Menyesal akan hilang. Rasa penyesalan, rasa nopo? Menyesal nopo malin? Oke, akan terhindar dari segala musibah penyesalan. Lek ngomong coba kan enik mawon ini. Efek ini. Tapi ketika mengurangi ngomong, pasti akan mengurangi musibah. Setiap ngomong, maka di setiap kata sinten itu, orang yang sering ngomong itu adalah orang diyakini orang itu gendengan ngoten nggih. Sayyidina Ali napa sing dawuh niku. Oh niku ae. Wa min itemal ada. Sedangkan orang yang rela menerima, menanggung rasa disakiti orang lain. Nggih. Al-bulu ilal ghaya. Inilah puncak. Puncak dari hasil riya. Ketika Tuhan panjang wis rela ketika disakiti orang, tidak langsung balas, wis ikhlas ngoten. Makhluk ya, disakiti makhluk ya, itu sudah merupakan puncak daripada riya, keberhasilan. Wa laisa 'alal 'abdi syai'un asaddu minal hilmi indal jafa' wasabri 'alal adab. Tidaklah seorang hamba yang lebih hebat rasa hilm, rasa sabar, rasa kasih sayang ketika dia memiliki sifat angkuh, ketika dia sabar ketika disakiti. Ini puncak-puncake seseorang ketika disinggung wong enggak bales wae. Sakniki kan boten, lek pinter ceramah ngoten-ngoten ketika disinggung langsung ngritik kan ngoten. Iki sing ngaji sing ahli ibadah kapae padha ngoten. Krono enggak duwe niki, enggak duwe langsung gegeran. Dan ini kisah ranten dalam proses riya. Pedang ini pertama wis pedangi kayak wis tumpul. Dari segi makanan wis tumpul pedangnya awal-awal. Ngopo malaikat naik ke pedang yang keempat. Ya wong sing penting seru dalam iki pedang iki. Le pedang keluar panjenengan tumpul sejak pertama. Niki PR berat. Mugi-mugi fadilah ngaji ihya kelolaan panjenengan sekedik demi sekedik kali Allah diberi kekuatan dan menang melawan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin adim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.